ditemukan 4 tulang belulang bayi. Entah dulunya tempat ini dijadikan praktek aborsi atau tempat penguburan ilegal. Selamat datang di channel Cerita Horor Mencekam. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang misteri kantor biru. Kisah ini adalah kisah nyata. Aku bekerja di sebuah kantor di Jogja, tepatnya di Jalan Timoho. Teman-temanku cukup banyak. Aprilia, Reno, Bagus, Dani, Gadis, Tania, Delia, Randy, Nola, Mas Bimo, dan masih banyak lagi. Di sini yang akan aku ceritakan bukan tentang aku dan teman-temanku, maupun tentang pekerjaanku, namun tentang misteri yang ternyata telah lama tersembunyi di kantor kami. Kisah ini berawal ketika ada karyawan baru yang bernama Emi. Emi bekerja di bagian desain grafis. Awalnya dia hanya menceritakan keanehan-keanehan yang dia alami selama di kantor ini. Katanya dia sering melihat sesosok bayangan hitam berbadan besar atau merasa selalu ada yang mengawasinya ketika dia sedang sholat di musola kantor, dan dia hanya berani curhat ke Mas Bimo. Awalnya kami berpikir mungkin memang Emi yang sensitif terhadap hal semacam itu. Toh sebenarnya di semua tempat pasti ada makhluk tak kasat mata. Kala itu kami pun masih santai menanggapinya. Kantor kami kebetulan menerapkan sistem shift dalam jadwal masuk kerja. Tetapi tidak semua karyawan masuk jadwal shift. Jadi ada yang masuk pagi sampai sore. Ada juga yang masuk siang sampai malam. Jadwal paling malam adalah jam 9. Dan jumlah personilnya antara 2 hingga 3 orang. Waktu itu Randy jadwal malam bersama Aprilia dan Delia. Karena pantry berada di bagian belakang kantor, otomatis harus melewati kamar mandi, beberapa ruang kosong, serta taman untuk sekedar mengambil air minum. Perlu dijelaskan bahwa kantor kami lumayan luas. Bentuknya juga memanjang ke belakang. Namun banyak ruangan di bagian belakang yang tidak terpakai. Sewaktu Randy mengambil air minum, ketika mau kembali ke ruangan depan, tiba-tiba dia mendengar suara mobil yang dinyalakan. Anehnya suara mobil itu terdengar berasal dari arah gudang belakang. Sedangkan, mana mungkin ada mobil yang dihidupkan dari dalam sana? Karena mulai merinding, Randy tidak jadi mendekati gudang dan segera kembali ke ruangan depan. Beberapa hari kemudian, cerita tentang suara mobil di gudang mulai meredah. Giliran Aprilia jadwal malam bersama Delia dan Dani. Kebetulan, Aprilia memang yang paling penakut di antara anak-anak sekantor. Bahkan kadang, ke kamar mandi pun minta diantar dan ditunggui di depan pintu. Namun karena waktu itu tidak ada yang bersedia mengantar, akhirnya dia ke kamar mandi sendirian. Awalnya masih aman saja, namun tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang memanggil, "Mbak, Mbak." Suaranya seperti tepat di bawah jendela kamar mandi. Aprilia langsung teriak-teriak minta tolong.
Delia kemudian menghampirinya dan menunggu di depan pintu kamar mandi, sampai Aprilia keluar dari kamar mandi. Semenjak peristiwa itu, kami semua mulai curiga. Kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Dan kejadian selanjutnya, lagi-lagi Randy yang harus mengalami. Randy jadwal malam bareng Aprilia, dan mereka hanya berdua. Tetapi kebetulan, malam itu terjadi sedikit keributan kecil di depan kantor. Keributan masalah apa dan siapa yang sedang ribut tidak perlu disebutkan di sini. Mungkin entah karena Mbak Cantik penunggu kantor kurang terima jika ada keributan di sini. Randy yang kena getahnya. Ketika dia sedang mengambil minum ke pantry, sewaktu dia menoleh ke belakang, tiba-tiba muncul sesosok wanita berbaju putih panjang, agak lusuh, berambut panjang, dan dia sedang melihat ke arah Randy. Sekuat tenaga Randy berlari, dan setibanya sampai dalam ruangan, dia segera mengunci pintu. Aprilia pun ikut ketakutan. Dia sadar ada sesuatu yang sedang terjadi. Namun dia sendiri tidak berani menanyakan. Akhirnya mereka menghabiskan jam malam dengan ketakutan yang entah seperti apa rasanya. Sebenarnya Randy bukan orang yang penakut, justru terbilang berani. Namun karena saking hausnya, dan setelah apa yang dia alami barusan, akhirnya dengan amat terpaksa, Randy dan Aprilia bergandengan sedemikian eratnya, berjalan beriringan menuju pantry untuk mengambil minum. Paginya langsung menggegerkan kantor. Karena penasaran, akhirnya kami menanyakan hal itu kepada Mas Argo, office boy di kantor kami. Dari situlah kami mendapatkan banyak informasi yang begitu mencengangkan. Bahwa ternyata di kantor ini memang angker. Banyak warga sekitar yang sudah mengetahui hal itu. Mulai dari satpam yang pernah melihat Mas Argo berjalan menuju pantry jam 3 pagi, dan ketika diikuti, dia pun menghilang. Ada juga kisah dari bapak penjual bensin depan kantor yang sering melihat para penghuni gaib di kantor ini. Dikisahkan juga tentang seorang wanita penghuni bangunan ini beberapa tahun yang lalu, sebelum menjadi kantor, yang akhirnya dia meninggal karena kaget dan terpeleset di kamar mandi setelah melihat penampakan hantu. Dari situlah kami mulai menyadari berbagai kejadian aneh yang kami alami bukanlah sebuah kebetulan semata. Semua ini pasti ada hubungannya. Kami ingin mencari tahu tentang semua ini. Entah kejadian-kejadian apa lagi yang akan kami alami di kantor ini. Kantor yang penuh dengan misteri. Hari ini, Pak Sudiro, pemilik tanah dari kantor yang kami tempati ini, datang ke kantor. Ada beberapa hal yang harus diurus, serta surat-surat penting yang harus difotokopi. Beliau menyuruh Reno untuk mengkopi dokumen tersebut. Karena dokumen tersebut sangat penting, Pak Sudiro sudah mewanti-wanti Reno agar menjaga dokumen tersebut, jangan sampai ada satupun yang hilang. Reno segera berangkat untuk mengkopi semua dokumen penting itu. Dan setelah selesai difotokopi, semua dokumen sudah dicek dan lengkap. Reno segera kembali ke kantor dan menyerahkan dokumen asli kepada Pak Sudiro. Pak Sudiro sudah menunggu di kantor. Setelah menyerahkan dokumen asli, Reno langsung masuk. Tak lama kemudian, Mas Argo pun masuk dan memanggil Reno. Katanya dokumen Pak Sudiro ada yang hilang. Reno langsung panik. Dokumen pun kembali dicek
berulang-ulang. Bahkan Mas Argo pun ikut menghitung. Ternyata memang kurang satu. Reno langsung balik ke tempat fotokopi dan mencari dokumen itu. Ternyata tidak ada. Reno menelpon Nola untuk memastikan lagi apakah memang dokumennya hilang. Akhirnya Nola kembali mengecek dokumen itu, dan ternyata dokumen sudah lengkap. Semua orang kaget. Namun tiba-tiba Pak Sudiro berkata, "Saya biasanya selalu mengucap salam kalau masuk sini, tapi tadi lupa, jadi sepertinya dikerjain. Di sini memang sering begini, Mas." Reno dan Nola hanya saling pandang. Mereka berdua merinding. Rasa penasaran kami semakin tak terbendung. Kami ingin menggali informasi lebih banyak lagi dari Mas Argo. Dan akhirnya, Mas Argo mulai menguak satu persatu misteri yang tersimpan di bangunan ini. Ternyata dulu waktu pembangunan gedung ini, ketika menggali tanah ini untuk gudang belakang, ditemukan 4 tulang belulang bayi. Entah dulunya tempat ini dijadikan praktek aborsi atau tempat penguburan ilegal, atau apalah kami tidak tahu. Yang jelas, penghuni gaib gedung ini tidak hanya satu. Ada cewek yang suka nangkring di sumur belakang, mbak cantik yang di pantry, lelaki berbadan besar hitam berambut panjang di pohon mangga dekat parkiran belakang. Ada juga cewek dan keempat anak kecil di pohon sawo ijo di depan kantor. Pernah juga istri penjual bensin depan kantor dibuat pingsan karena sedang duduk-duduk sendirian di tepi pagar kantor. Sewaktu menengok, tiba-tiba sudah berjajar 4 anak kecil duduk di sebelahnya. Bahkan pekerja yang sedang membangun gedung di sebelah kantor ada yang mengundurkan diri karena sering melihat mbak cantik yang nangkring di atas tower itu. Dari situ kami semakin yakin keanehan-keanehan selama ini bukan paranoid belaka. Dan akhir-akhir ini kami semakin sering mengalami hal-hal yang tak terduga. Mulai dari hal-hal kecil seperti merasa ada yang meniup di telinga, ada yang menyolek-nyolek, ada suara orang berjalan padahal tidak ada orang lain, lampu ruangan yang berkedip-kedip, dan kunci motorku yang hilang entah kemana, sampai semua ikut mencari, bahkan hingga ke tempat sampah. Dan tiba-tiba, dengan sendirinya, kunci motor sudah kembali ke tempat semula. Jadwal malam kali ini, Nadia, Tania, dan Dani. Seperti biasa, kami bekerja di depan komputer sampai jam 9 malam. Tidak ada keanehan. Yang aneh adalah sewaktu kami pulang. Karena tidak berani parkir di belakang, kami selalu parkirkan motor kami di bawah pohon besar di depan kantor jika jadwal malam. Sewaktu mau mengambil motor, aku merasakan wangi yang luar biasa. Wangi sekali. Tapi entahlah, waktu itu aku sama sekali tidak memikirkan hal-hal yang macam-macam. Hanya dalam batinku, wangi sekali ini. Gak seperti biasanya. Dan semua tahu, pohon sawo ijo itu tidak pernah wangi, meski sedang berbunga sekalipun. Ternyata bukan hanya aku yang merasakannya. Dani dari belakang memanggilku. "Kok wangi banget ya, Nat?" "Iya," jawabku. Dani melihatku. Aku baru menyadari ada sesuatu yang aneh. "Buruan cabut yuk, Dan." Kami berdua langsung tancap gas. Kami lupa dengan Tania yang ternyata tidak mencium wangi yang sama. Tania yang tidak merasakan apapun hanya bengong. Tanpa tahu alasan kami meninggalkannya. Dia hanya pasrah. Sial,
Aku ditinggalin, ucapnya. Lagi-lagi, aku jadwal malam bersama Dani dan Bagus. Kebetulan, di antara kami bertiga, Dani yang paling penakut. Jadi, aku dan Bagus kadang suka banget iseng atau nakut-nakutin Dani. Entah dikagetin, dikunciin pintu, atau dimatiin lampu waktu dia di kamar mandi. Kadang memang aku merasa berdosa. Tapi tingkah Dani sewaktu ketakutan yang bertingkah sok berani itu yang membuat aku dan Bagus semakin terpanggil untuk usil. Setelah sholat maghrib, aku dan Bagus berniat ngerjain Dani lagi. Kami pura-pura meninggalkan dia sendirian di musola. Karena takut, dia langsung lari melewati kami menuju ruangan depan. Aku dan Bagus tertawa. Lucu melihat Dani berlari ketakutan dengan sandal yang belum terpasang sempurna di kakinya. Dani sudah duluan sampai di ruangan depan. Aku dan Bagus masih tertawa di belakang. Ketika melewati ruangan kosong sebelah kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara. Aku dan Bagus berhenti melangkah, saling pandang, dan kami berdua langsung lari. Sial, niatnya nakut-nakutin malah ditakut-takutin. Kejadian suara kardus itu memang seram-seram lucu. Paginya pun Bagus dan Dani mengecek ruangan itu. Tidak ada apapun. Tidak ada kardus yang jatuh. Tidak ada barang yang berserakan. Tidak mungkin ada tikus masuk karena memang pintunya sangat rapat. Dan tidak mungkin juga cicak bisa menimbulkan suara sekeras itu. Entahlah, masih menjadi misteri. Dan kebetulan, kejadian selanjutnya, lagi-lagi, aku yang mengalami. Hari Sabtu kantor kami libur, kecuali bagi karyawan yang masuk jadwal shift. Jadi tiap Sabtu Minggu, kantor sepi. Hanya 2 hingga 3 orang yang masuk. Atau kadang-kadang lebih jika ada pekerjaan, atau kadang-kadang lebih jika ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Kebetulan, aku masuk dengan Gadis dan Randy. Waktu itu aku mau mengambil air minum di pantry. Tiba-tiba ada suara perempuan. Dan menurutku, suaranya mirip suara Gadis. Aku pikir Gadis mengikutiku untuk mengambil minum juga. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Bahkan ketika aku melongok ke dalam ruangan depan pantry, untuk memastikan tidak ada orang. Aku kembali ke ruangan depan. "Kamu tadi ke belakang, Dis?" tanya aku. "Enggak," jawab Gadis. "Kamu manggil aku?" tanyaku lagi. "Enggak tuh, kenapa sih?" jawab Gadis dengan heran. "Oh, ya udah. Aku tadi dengar ada suara cewek. Kirain kamu," ucapku. Kami kembali bertugas di depan komputer. Tak lama kemudian, aku mendengar suara lagi. Suara yang sama seperti tadi, dan terdengar dari arah luar. Kali ini lebih jelas dari yang tadi. Aku menoleh keluar. Karena meja Gadis terletak di depanku, aku melihat Gadis juga menoleh keluar. Gadis melihat ke arahku. "Kamu barusan ngomong gak, Nat?" tanyanya. "Enggak, tapi aku juga dengar," jawabku. Randy yang dari tadi memakai headset hanya bengong. Kenapa sih? Kami berdua hanya saling tatap. Dan kami pun melanjutkan pekerjaan. Randy pun bingung. Baru beberapa menit, telepon berdering. Awalnya kami sama-sama malas mengangkat telepon. Namun setelah 2 kali berdering, tidak ada yang beranjak dari tempat duduk. Akhirnya Gadis pun bangun. Ketika mau diangkat, di dering ketiga, telepon mati. Gadis duduk lagi. Tak lama kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini Gadis langsung bangun tanpa menunggu dering kedua. Namun baru mau diangkat,
telepon mati lagi. Kami mulai merasa aneh. Gadis duduk kembali. Tak lama kemudian, telepon kembali berdering. Tidak ada yang berdiri. Kami hanya saling pandang, menunggu. Kemudian telepon mati. Dan hal itu berulang sampai 4 atau 5 kali. Aku penasaran. Akhirnya aku bangun dan aku coba tekan tombol callback pada telepon. Tidak terjadi apapun. Kami semakin penasaran. Dan telepon berdering lagi. Terulang lagi dan lagi dan lagi. Kami mulai merinding. Masih di hari yang sama, beranjak siang, teman yang lain mulai berdatangan. Kebetulan waktu itu kami sedang sibuk mempersiapkan kado untuk pernikahan teman kami. Semua berkumpul di ruangan FO yang berada di paling depan. Hanya Dani yang masih duduk di ruangan GO yang berada di samping ruang FO. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba Dani berlari ke ruang FO. "Gak lucu ah, ini gak lucu," ucapnya. "Kamu kenapa sih, Dan?" Kami semua bingung. Ternyata tak ada angin, tak ada yang menyentuh. Tiba-tiba tutup gelas yang masih terpasang rapi di gelasnya terjatuh dengan sendirinya. Bagus, Tania, dan Aprilia yang jadwal shift malam. Dia sedang sendirian. Karena Aprilia dan Tania kebetulan sedang ke belakang. Sore menjelang maghrib, Bagus mendengar ada suara klik mouse yang begitu jelas. Demikianlah pengalaman horor yang kami alami di kantor kami. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.